infazu akrimi sadiqihima, muliakan teman-teman beliau. Mungkin masih ada yang hidup. Wasilaturrahim allazi la yusalli illa bihima, sambung terus silaturahim dengan teman orang tua kita yang masih ada, kalau masih ada. Itulah cara kita berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup apalagi yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Nurus Salam, Baitus Salam, Jalan Cendrawasih yang saya muliakan, dan seluruh jemaah takziah yang hadir, kerabat, handai tolan, tetangga yang ada di sekitar ini yang saya hormati. Mobil khusus teristimewa kepada Ahlul Bait, Ibu Dr. Yarmis Syukur, sekeluarga di atas rumah ini yang baru saja ditimpa oleh musibah, itu dengan berpulangnya ke rahmatullah ibunda beliau pada hari Rabu yang lalu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'alil jannata mathwaha. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pada malam ini kita sengaja berkumpul di rumah saudara kita, tetangga kita, jemaah kita, Ibu Dr. Yarmis Syukur sekeluarga, dengan niat tentunya kita melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing adalah untuk bertakziah. Takziah itu sehubungan dengan adanya musibah. Musibah itu berbentuk kematian atau berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita di atas rumah ini. Sebenarnya ada 5 macam musibah yang akan diujikan kepada setiap orang yang beriman. Seperti ayat dibacakan oleh adik kita tadi, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat
wa basyirus sabirin. Ayat itu diawali dengan kata walanablu. Di dalam walanablu itu terkandung makna bala. Bala dalam bahasa Al-Quran tidak persis sama arti dengan bala dalam bahasa kita. Bala itu artinya ujian. Jadi musibah itu salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang yang beriman. 5 macam musibah. Pertama, minal khauf, ada yang berupa ketakutan. Ada ketakutan yang jelas penyebabnya, dan ada pula ketakutan yang kita tidak tahu apa penyebabnya. Ada yang ditakuti barang yang nampak, tapi ada pula yang ditakuti barang yang tidak nampak, tapi dia sangat berpengaruh kepada hidup dan kehidupan kita. Contohnya yang kita rasakan sejak hampir 2 tahun yang lalu. Satu makhluk Allah yang bernama corona. Kita tidak tahu bentuknya. Cuma digambar ke orang seperti buah naga. Itu corona katanya. Itu kita dihantui ketakutan, itu ujian. Wal-ju' ada berupa kelaparan. Seperti negeri-negeri yang dilanda oleh peperangan. Mereka dihantui oleh kelaparan. Wa naqsim minal amwal, ada berupa kekurangan harta yang kita butuhkan tapi tidak kunjung tercapai. Itu ujian. Wal anfus, bahkan ada kehilangan diri, kehilangan nyawa dari seseorang yang sedang kita harapkan kehadirannya bersama kita. Orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, orang tua kita. Kemudian yang kelima, wasamarat, dan kekurangan buah-buahan. Tapi di balik itu semua, Allah janjikan wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Seperti apa bentuk orang yang sabar itu? Itu ada di lanjutan ayat. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesabaran itu memang nyata terlihat ketika kita sedang diuji dengan musibah, terutama musibah kematian seperti ini. Orang yang sabar ketika ditimpa musibah tidak akan banyak komentar, kecuali yang terucap dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita inilah milik Allah dan kita pun semua akan kembali kepadanya. Apa yang diucapkan di mulut dipatrikan ke dalam hati. Nah, untuk orang yang semacam itu, Allah akan berikan 3 macam penghargaan. Yang pertama, ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Allah akan berselawat untuk orang yang sabar. Biasanya kita yang disuruh berselawat kepada Rasul, tapi ada pula gilirannya Allah berselawat kepada hamba. Apa arti salawat Allah itu? Allah restu, Allah ridha. Keridhaan Allah itu yang mahal harganya. Kalau kita sudah dapat ridha Allah, hati kita juga tenang dalam menghadapi berbagai macam bentuk musibah itu. Yang kedua, rahmah, Allah akan berikan rahmat kepada yang sabar. Dan yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar akan selalu berada dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan saja keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran oleh Allah. Apalagi Ibu Dr. Yarmi, saya tahu benar beliau
Kami seangkatan dulu, waktu prajabatan jadi dosen di IKI. Tahu benar saya bilang, cuma berita meninggalnya ibunda beliau di hari H saya tidak tahu, tidak ada kabar. Tahunya malah saya sudah berada di kampung Ibu Miss di Kinari, karena ada kakak saya namanya Miss juga meninggal hari Minggu yang lalu. Hari Minggu itu saya sedang di Kinari, malam baru sampai di Padang. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Lalu apa arti dan makna daripada takziah? Takziah ini dikaitkan dengan adanya musibah. Dari mana asal takziah ini? Adakah takziah di zaman Rasul? Nah, kalau dianggap tidak ada seperti ini, maka timbul persoalan. Kalau tidak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Nah, itu kata ahli bid'ah ya sekarang. Karena banyak sekarang yang ahli membuat definisi tentang bid'ah. Tapi kalau menurut saya, mudah-mudahan ini bukan bid'ah. Kita berkumpul bukan meratap, bukan meratapi, tapi menghibur. Azza ya'izzu ta'ziyah. Dua makna kata azza. Pertama, takziah dalam arti memberikan hiburan, si tawa, si dingin kepada saudara-saudara kita yang ditimpa oleh musibah. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini dibacakan ayat suci Al-Quran ditambah dengan tausiah akan menjadi penawar hati keluarga yang ditimpa oleh musibah itu. Itu makna daripada takziah itu. Kalau dicarikan akarnya, dalilnya, ketika Rasulullah mendapat kabar berita sahabat Ja'far tewas di medan peperangan, disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat kita Ja'far telah dipanggil oleh Allah. Dia tewas di medan peperangan. Spontan Rasulullah waktu itu bersabda, apa kata Rasul? Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ata ma yashmuluh. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena dia sudah ditimpa oleh kerusuhan, kesedihan dan kegundahan hati. Ini Nabi menyuruh orang bikin atau buatkan makanan. Untuk siapa? Untuk orang yang kena musibah. Berarti kita dianjurkan untuk menolong, meringankan beban saudara kita yang ditimpa oleh musibah itu. Karena bagaimanapun musibah yang menimpa, tapi yang makan adalah kebutuhan. Mungkin dia tidak sempat, maka tetangga-tetanggalah yang mengantarkan makanan. Dan ini ada dibiasakan di berbagai tempat, membawakan makanan. Nah, lebih dari itu, kita juga berkewajiban meringankan beban, termasuk beban mental orang yang ditimpa musibah itu. Maka kedatangan kita bertakziah itulah untuk menghibur, at-taswir, menyampaikan kalimat-kalimat sabar pada saudara-saudara kita yang seiman. Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Engkau lihat masyarakat orang-orang mukmin itu dalam hal berkasih sayang, saling peduli, saling mencintai, saling menyantuni. Tidak banyak ibarat tubuh yang satu. Idza stakka 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal hima. Kita lihat tubuh, bila satu saja anggota tubuh kita yang sakit, katakanlah jari kelingking kaki kita sakit, tersandung batu,
Sakitnya kadang mendenyut ke telinga, kadang-kadang ke kepala, kadang-kadang mata tidak mau tidur. Begitu gambaran masyarakat orang beriman itu. Sasaki sasanang, alek baik bawaan, alek buruk bawaan. Nah, walaupun kita tidak sempat datang dari hanya itu. Jadi di dalam takziah itu, selain tujuannya untuk menghibur, hikmah yang kedua, di sini ada juga nilai-nilai silaturahimnya. Bukankah menjaga dan melihara hubungan silaturahim itulah salah satu bentuk sunnah Rasulullah SAW yang harus kita lestarikan. Jadi saya berani mengatakan, mudah-mudahan ini bukanlah bid'ah seperti yang dikatakan oleh sebagian saudara-saudara kita. Lalu yang ketiga, seperti yang disabdakan Rasulullah, kata beliau, aku tinggalkan untukmu dua macam guru. Guru yang pertama yang pandai berbicara, pandai berkhutbah, pandai berceramah. Itulah para dai kita, para ustadz, para kiai yang tidak pernah henti, tidak pernah bosan mengingatkan kepada kita tentang kebenaran. Ini benar, ini salah, ini yang hak, ini yang batil, ini halal, ini haram. Itu guru yang pandai bercerita. Lalu ada guru yang kedua. Guru yang kedua itu tidak pandai berbicara. Dia bisu. Siapa guru itu? Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah dengan kematian yang kamu saksikan berulang-ulang kali. Baik di keluargamu, tetanggamu, kerabatmu. Wa'idha. Di situ terkandung pelajaran yang berharga. Apa pelajaran itu? Bahwa kamu juga akan mengalami hal yang serupa dalam waktu yang kamu tidak pernah tahu sama sekali. Semua kita akan mengalami. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernafas pasti akan mengalami kematian. Hewan bernafas, hewan juga mati. Tumbuhan bernafas, tumbuhan akan mati. Manusia seperti itu juga. Cuman apa bedanya? Kematian hewan, tumbuhan kalau sudah mati habis ceritanya sampai di sana. Tidak akan dikenang lagi. Karena itu tidak pernah kita menemukan ini nisan kerbau misalnya. Di sini berkubur kambing, tidak ada kan? Di manusia bila wafat itu bukan awal dari kehidupan, bukan akhir dari kehidupan, maaf, tapi awal memasuki alam yang baru yang disebut alam barzakh. Apa makna barzakh? Barzakh itu arti dinding pembatas. Karena apabila manusia sudah meninggal, dia berada di alam yang tidak mungkin dia balik lagi ke alam dunia secara nyata. Kan ada penyesalan orang dalam kubur yang digambarkan dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Itu ada dalam Al-Quran. Di kubur itu ada orang yang menyesal. Oh Tuhan, kenapa engkau tangguhkan kematianku agak sebentar saja. Kembalikanlah aku ke alam dunia, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang baik-baik. Kata Allah, kau sudah terlambat, min waraihim barzah. Di depan mereka ada dinding yang membatasi, artinya orang yang sudah mati itu tidak akan mungkin dia berbalik ke alam dunia seperti semula. Itu arti barzakh. Nah, disitulah manusia akan mengalami dua pengalaman.
Ada pengalaman yang baik, ada yang buruk. Ketika Rasulullah sedang berdiri di pinggir jalan, datang orang mengusung jenazah. Pas jenazah itu di hadapan beliau berucap, katanya, mustarihun wa mustalahun. Mustarihun wa mustalahun. Apa artinya? Mustarah artinya orang yang tenang. Mustarihun wa mustalahun minhu. Bertanya sahabat waktu itu, ya Rasulullah, siapa yang engkau sebut dengan mustarih dan siapa pula yang mustalah itu? Nah, waktu itulah Rasulullah menjelaskan, al-abdul mu'min yastarihuna min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillah. Hamba yang beriman artinya orang baik-baik. Apabila dia mati, kematian itu merupakan tempat beristirahat dari kelelahan dunia, dari segala macam pesakitan, dari segala macam problema kehidupan. Ila rahmatillah, dia telah masuk ke dalam lingkup rahmat Allah. Itu yang mustahil. Itu kalau orang yang mati membawa bekal amalan yang cukup. Kubur benar-benar menjadi tempat beristirahat sampai berbunyinya trompet pertama nanti, menandakan kiamat telah terjadi. Karena itu dalam surah Yasin Allah gambarkan ada orang yang menyesal dia dibangkitkan karena saking nyenyaknya tidurnya di kubur, karena termasuk kelompok yang pertama tadi. Di dalam Al-Quran, qalu man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Siapa pula yang membangkitkan kami, membangunkan kami dari tidur nyenyak ini? Itu antara marqadina dengan hadza itu namanya saktah. Saktah itu suara tertahan tapi tidak bernapas. Beda dengan wakaf ini bacaannya. Kalau wakaf suara putus boleh bernapas. Itu membedakan antara kalimat Tuhan dengan kalimat manusia. Dijawab oleh Tuhan, hadza ma wa'adar rahman. Inilah janji Tuhanmu dulu. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah para utusan Allah. Itu kelompok mustarih. Mudah-mudahan ibunda almarhumah termasuk kelompok yang mustarih. Yang kedua, yang mustarah, wal abdul fajir yastarihuna minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Hamba-hamba yang durhaka, kematiannya malah membuat orang lain yang istirahat, termasuk pohon, termasuk kampung, termasuk hewan-hewan. Tanda orang apa itu? Orang yang jahat, yang indak belok dengan tetangga, kemudian bermusuhan dengan banyak orang. Dia meninggal, orang tenang. Mudah-mudahan kita berlindung jangan termasuk yang mustarah itu. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada seorang pemuda dari golongan Ansar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sejak dari kecil sudah ditinggalkan oleh kedua ayah ibuku. Sekarang aku sudah dewasa, aku belum sempat berbakti kepada ayah ibuku. Masihkah ada kesempatanku untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Dijawab Rasulullah, khisalun arba'in.
Ada 4 yang bisa kau lakukan. Pertama, sholli alaihima. Selalulah mendoakan kedua orang tua. Yang kedua, istighfarulahuma. Mohonkan keampunan atas dosa-dosa dan kesalahan ibu bapakmu. Yang ketiga, infadhu ahdihima. Jalankan janji-janji amanat-amanatnya dulu. Kalau ada pesan-pesannya, amanatnya, tentu sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, kewajiban anak untuk melaksanakan amanah itu. Dan yang keempat, infazu akrimi sadiqihima. Muliakan teman-teman beliau. Mungkin masih ada yang hidup. Wasilaturrahim allazi la yusal illa bihima. Sambung terus silaturahim dengan teman orang tua kita yang masih ada. Kalau masih ada. Itulah cara kita berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan tausiah singkat ini akan dapat hendaknya menjadi tawas dingin bagi ahlul bait yang dapat musibah dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.